Ya, jadi sebenarnya begini ya, kalau saya lihat ya bukan soal penanganan ya. Iya. Kalau kejadian-kejadian kemarin banyak orang nggak tahu apakah ini mengalami gangguan jiwa dan perlu diajak berobat gitu, Iya. ya kan? Eh, jadi bagaimana masyarakat atau keluarga bisa menangani? Orang dia sendiri nggak tahu, ya kan? Iya, iya. Gejala-gejalanya seperti apa, sudah seperti apa, dan kesannya kan kalau mengalami gejala gangguan jiwa apapun itu adalah aib gitu. Iya. Orang apalagi di Bali itu lebih merasa orang lebih punya harga diri kalau ternyata itu karena salahang betare gitu kan, karena black magic gitu kan. Diarahkan ke situ. Ya pilihan terakhir bahwa gangguan jiwa, padahal itu adalah gangguan otak yang bisa diobati gitu. Iya. Dan jenisnya juga beragam. Jangan kalau gangguan jiwa oh berarti yang disalah artikan atau distigma sebagai gila gitu. Padahal tidak demikian, banyak tuh schizophrenia, ada yang bipolar, ada yang gangguan depresi dan sebagainya. Tapi untuk tahu itu adalah mengamati dulu apakah ada perubahan-perubahan, misalnya perubahan dalam pola tidur di anggota keluarga kita, ada perubahan pola makan, ya kan? Kemudian ada pola perilakunya berubah, emosinya atau seperti pribadinya rasanya berubah, yang tadinya pendiam tiba-tiba rame, atau yang rame tiba-tiba jadi pendiam dan sebagainya. Jadi memang masalah kesehatan jiwa di Bali ini PR besar ya. Karena banyak orang nggak paham bahwa di Bali ini seluruh nasional ya, seluruh Indonesia dari berapa provinsi sah? 33 ya. Itu riset di tahun 2018 sebelum pandemi itu Bali nomor 1. Nah itu aneh banget kan? Jadi ada 11 per 1000 rumah tangga di Bali itu mengalami gangguan jiwa berat. Itu yang berat loh. Itu yang berat nih. Artinya dia bisa melakukan kekerasan pada orang lain, pada dirinya, jadi bisa bunuh diri dan melantarkan diri. Jadi kalau kita tidak tangani dengan baik, ya itu berbahaya gitu loh. Dok, kenapa Bali jadi yang nomor 1? Padahal kan daerah pariwisata, tempatnya indah dan budayanya juga sangat adiluhung. Jadi orang-orang bertanya, padahal kan Jakarta nih istilahnya orang kota yang paling hektik, yang wah stresnya tinggi lah, tapi kok jadi Bali gitu dok? Ya banyak kalau di riset kesehatan dasar sendiri data itu muncul tidak menjelaskan apa sih yang mengakibatkan demikian ya. Tapi saya sendiri tidak surprise, jadi nomor 1 adalah Bali, nomor 2 Jogja, memang setelah itu ada Aceh, ada Jakarta. Ya pertama daerah-daerah yang tinggi itu pertama adalah rawan musibah. Kenapa Aceh misalnya jadi nomor 3 ya, Jogja ya kan. Tapi yang unik Bali tidak ada bencana. Mungkin kalau bencana alam ya, tapi sebelumnya kita ada bom ya kan, macam-macam. Dan perubahan juga sangat penting. Jadi perubahan yang luar biasa secara budaya, secara sosial itu juga mengakibatkan salah satu faktor risiko dari terjadinya gangguan jiwa. Di samping hal-hal lain, misalnya angka penyalahgunaan narkotika dan zat terlarang. Nah, itu juga berpengaruh. Kemudian juga terjadinya misalnya kekerasan dalam rumah tangga. Kemudian kekerasan, misalnya bullying atau perundungan, itu juga faktor risiko terjadinya gangguan jiwa ya. Kemudian kedekatan orang satu sama lain dalam satu keluarga ya kan. Maka inilah salah satunya. Kemarin misalnya pandemi, kenapa kelihatannya angka gangguan jiwa itu meningkat tajam? Memang betul ya ada pengaruhnya karena stresnya meningkat dan sebagainya. Tapi beberapa kasus misalnya yang kami tangani bukan kasus baru. Sebenarnya gangguannya udah lama sebelum pandemi. Tapi keluarga baru ngeh setelah pandemi karena kita isolasi sosial, isolasi. Kemudian saat mau mulai bicara cukup intens, tahu istrinya bagaimana, tahu anaknya bagaimana, orang tuanya bagaimana. Nah, baru kemudian menyadari, oh ini ada gangguan dan sebagainya. Baru kemudian berkonsultasi. Nah, artinya faktor risiko yang terjadi di Bali ini juga sangat tinggi. Dan bukan hanya pada orang lokal loh. Gangguan jiwa itu banyak terjadi. Selama pandemi nih misalnya, kita lihat kan berapa banyak orang asing yang tinggal di Bali kemudian mengalami gangguan jiwa. Ya, Bali terkenal sebagai destinasi yang paling membahagiakan katanya. Maka banyak orang datang memang sudah dengan masalah dari negaranya. Baik orang luar negeri ataupun orang Indonesia yang di luar Bali.
masalah dengan keluarganya, larilah minggat dari keluarga datang ke Bali. Ya kan? Jadi bahkan saya sampai menyebutkan itu sebagai mental health refugee gitu, pengungsi kesehatan jiwa. Jadi kalau ada orang lokal Indonesia tinggalnya maaf ini ya di Canggu, di Pererenan gitu. Wah, ini udah berapa lama di sini? Pasti pikiran saya pertama adalah ada masalah apa sebelumnya di rumah dan sebagainya. Iya. Jadi ya karena memang sudah datang dengan bekal masalah dari tempatnya. Nah, kalau kita tidak tangani dengan baik, itu potensi. Sementara sumber daya dalam pertolongan itu tidak besar. Yang ada ruang rawat inap itu cuma di Rumah Sakit Jiwa Bangli. Ya, di Bangli. Kemudian ada RSUP Sanglah. Kemarin selama pandemi shutdown. Karena kan harus ngurusin pandemi. Di RSUD nggak ada ruang rawat inap. Mana? Sama sekali, Dok. Ya, jadi kebayang nggak kalau misalnya orang di negara misalnya butuh rawat inap, mengalami gangguan jiwa harus ke Bangli loh, berapa jauh itu? Ya kan, dan sebagainya. Padahal psikiater sudah cukup banyak kok. Dah semua kabupaten ada psikiater di RSUD-nya. Tapi memang tidak difasilitasi. Termasuk saya ya, saya tugas di Rumah Sakit Wangi juga nggak ada ruang rawat inap psikiatri untuk ODGJ berat misalnya. Ya, pada angkanya paling tinggi loh. Ya kan, kalau semua harus dibebankan ke Rumah Sakit Jiwa, ya tentu sulit juga mereka. Dan bagaimana misalnya berharap Rumah Sakit Jiwa bisa mengawasi segitu banyak. Betul. Dan bagaimana juga keluarga misalnya harus datang gitu, sebulan sekali atau 2 minggu sekali atau seminggu sekali ke Rumah Sakit Jiwa kan tak mungkin. Jadi dokter berharap di RSUD ini ada lah kentennya. Ada dan berjejaring. Nah, kalau ditanya misalnya layanan kesehatan jiwa di Bali bagaimana? Sudah bekerja belum? Sudah. Tapi baru sama-sama bekerja, belum bekerja sama. Oke. Artinya di RSUD bekerja, di puskesmas bekerja, di Rumah Sakit Jiwa bekerja, tapi belum ngeling. Kalaupun ngeling misalnya yang sekarang sudah ada Rumah Sakit Jiwa, Dinas Kesehatan Provinsi dengan puskesmas. Tapi kan elemen lain ada, RSUD. Kemudian BPJS juga mensyaratkan sekarang jenjangnya berlapis, rumah sakit tipe D, tipe C. Pernah nggak diajak gitu? Pernah nggak kita punya data real sekarang berapa sih orang dengan gangguan jiwa yang dirawat di Bali? Baik itu di RSUD, di rumah sakit tipe D, tipe C, puskesmas, rumah sakit jiwa. Nah, kalau itu kita nggak punya, bagaimana kita bisa menangani dengan baik gitu loh. Nah, Dok, ini tadi kan dokter mengatakan Bali menjadi salah satu wilayah yang cukup lumayan nih. Ini apakah karena Bali mulai berkembang maju atau banyak urbanisasi atau gimana, Dok? Ya, saya pikir berbagai faktor ya di dalam perubahan dalam kehidupan kita. Kan perubahan selalu membawa dampak, bisa jadi dampak baik dan dampak buruk. Dampak buruknya salah satunya adalah gangguan kesehatan jiwa. Nah, problem besar di Bali itu macam-macam loh, kesehatan jiwa. Yang pertama adalah yang tadi, tingkat ODGJ berat, ya kan? Dan yang berobat teratur itu masih kecil, ya kan? Entah berbagai macam faktor, ya kan? Kemudian pemasungan juga, ya toh? Kemudian angka bunuh diri nih. Jadi di Bali ini angka bunuh diri meningkat, hampir 2 kali lipat. Jadi di 2020 itu 68 kasus ya. Bukan berhasil bunuh diri akhirnya meninggal ya untuk bunuh diri. Di 2021 tahun berikutnya itu 124. Jadi hampir 2 kali lipat. Ya kan? Sekarang tengah tahun sudah 80-an, tengah tahun loh. Tengah tahun ya kan? Wah. Nah, itu dianggap ya biasa-biasa saja. Padahal di balik satu kasus kematian yang akhirnya meninggal, itu di baliknya bisa jadi 20 kasus lain yang percobaan. Kan banyak juga fenomena sekarang orang di live di media sosial mulai menyakiti diri. Komentarnya, lebay nih kalau beneran, coba serius, coba beneran. Ya kan, dan sebagainya. Nah, itu juga menyangkut kesehatan jiwa. Kami ya, saya kebetulan dengan kawan-kawan ya, yang justru disabilitas loh ya, di Bali Bersama Bisa, itu ada 12 komunitas orang yang terpinggirkan. Jadi korban pecandu nafsa, ya kan, kemudian komunitas peduli skizofrenia, yang dibilang-bilang gila oleh masyarakat itu,
yang salah dibilang gila, kemudian komunitas bipolar, kemudian disabilitas fisik, tunanetra, kemudian ada teman-teman dari LGBT, kemudian survivor cancer, survivor HIV. Itu kami bikin waktu 2020 program hotline ya, suicide prevention. Itu saat ini 3 bulan yang lalu kita shutdown. Shutdownnya kenapa? Karena terlalu banyak orang yang mengakses. Kami melayani seluruh Indonesia dan pernah dalam satu hari 5.000 yang mengakses. Pikir nggak gimana caranya melayani sekian banyak. Nah itu menurut saya ironi ya. Beberapa tahun yang lalu pemerintah juga buat ya sekitar tahun belasan ya, 2014 atau 2015 itu bikin juga hotline. Tapi berumur hanya 3 tahun. Berhenti karena tidak ada yang mengakses atau minim yang mengakses selama setahun. Nah ini kita bikin layanan malah berhenti karena terlalu banyak yang mengakses. Gitu loh. Nah artinya banyak ya kebutuhan sebetulnya terhadap kesehatan jiwa. Tapi kita itu terbiasa kalau sudah ada hal buruk, misalnya kemarin ada yang dosen meninggal baru gitu, wah ini penting ya kan? Bisa. Ya, tapi ingatan kita ternyata jangka pendek ya. Setelah itu tidak ada lagi, ya kan dan sebagainya. Tapi kami terus berusaha dan kami percaya saya percaya kita perlu bekerja sama. Jadi ya masyarakat, ya negara, ada beberapa yayasan, NGO, ya kan, yang layanan kesehatan juga bekerja sama dan sebagainya. Ya sekecil apapun, kayak sekarang kemarin kita punya akhirnya punya crisis center. Jadi kita punya kalau orang bunuh diri itu bisa ditaruh di sana kalau yang nggak punya keluarga secara gratis. Udah ada MOU juga sama emergency call 112 Denpasar. Jadi bisa datang. Kami pengen kan bisa melayani suicide prevention gitu, saat kita teleponan ada ambulan yang datang kan, selamatkan kalau ada luka dan sebagainya, bisa ke rumah sakit, kalau nggak ada ya ke tempat ini gitu misalnya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya.